Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu dalam acara inspirasi. Kata yang menjadi inspirasi kali ini adalah filantropi. Kata ini sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, di mana kata filantropi berdasarkan dua suku kata, yaitu kata philos yang artinya cinta dan kata anthropos yang artinya manusia. Sehingga secara harfiah kata filantropi itu artinya adalah ekspresi rasa cinta, ekspresi rasa sayang kepada sesama. Di dalam bahasa Indonesia, kata filantropi mengarah pada makna kedermawanan dan kepedulian kepada sesama. Sehingga kita bisa memahami bahwa kata filantropi itu adalah kepedulian dan kedermawanan kepada sesama yang didasarkan pada rasa kasih dan rasa cinta. Beberapa tokoh dunia yang kerap disebut sebagai tokoh-tokoh filantrop antara lain adalah Bill Gates, Warren Buffett, dan Bunda Teresa. Tentunya ada tokoh-tokoh yang lain yang bisa dikategorikan sebagai kata atau sebagai tokoh-tokoh filantrop. Nah, saudara yang terkasih, berbicara tentang filantropi, banyak orang berpikir bahwa orang yang bisa memberi, orang yang peduli, orang yang bisa berbagi adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang berlebihan, orang yang berkecukupan. Sedangkan orang yang berkekurangan, orang yang belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, kita seringkali beranggap orang-orang ini jelas tidak mampu disebut sebagai orang-orang yang telah berfilantrop. Pemikirannya adalah bagaimana mungkin orang itu bisa memberi pada saat memenuhi kebutuhannya sendiri pun belum mampu. Demikian kira-kira yang menjadi pemikiran kita. Jelas pemikiran ini sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oleh karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi, ketika kita peduli, ketika kita mau memberikan sebagian daripada apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, itu tidak didasarkan pada apakah kita punya ataukah kita tidak punya. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu memiliki kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Saudara, ada dua kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang suka memberi. Kisah yang pertama tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Itu kisah tentang janda di Sarfat dan Nabi Elia. Di dalam teks itu dikisahkan betapa seorang janda dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, dalam segala ketidakberdayaan, tetapi masih memberi diri, masih mampu untuk memberikan kepedulian kepada Nabi Elia. Masih bisa menunjukkan kedermawanan, masih bisa memberikan pemberian kepada Nabi Elia. Jelas janda di Sarfat ini mewakili dari orang-orang yang berkekurangan tapi mampu untuk memberi. Contoh yang kedua bisa kita pelajari di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37, yaitu kisah dari orang Samaria yang murah hati. Dikatakan orang Samaria ini adalah seorang pedagang. Di dalam perjalanannya dia menemukan seseorang yang teraniaya baru dirampok secara habis-habisan. Kemudian orang Samaria itu mendatangi orang yang baru dianiaya itu, membawa dia ke penginapan, dan kemudian berkata kepada pengurus penginapan untuk merawat dan memperhatikan orang yang baru dianiaya. Dan tidak cukup sampai di situ. Orang Samaria itu berkata, kalaupun uang yang aku berikan masih kurang, engkau boleh minta lagi dan aku akan mencukupinya. Kisah orang Samaria ini mewakili dari orang-orang yang memiliki kelimpahan berkat. Nah, artinya dari dua kisah ini dapat kita simpulkan bahwa baik orang yang berkekurangan ataupun orang yang berkelebihan
sebenarnya mampu untuk berbagi, mampu untuk menjadi tokoh-tokoh filantrop. Jadi kalau begitu muncul pertanyaan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Siapakah sebetulnya orang-orang yang pantas dan layak disebut sebagai filantrop? Apakah hanya Bill Gates? Apakah hanya Warren Buffett? Apakah hanya Bunda Teresa? Atau tokoh-tokoh lain yang memiliki uang secara berkelebihan? Tentunya tidak. Kita semua bisa dimaknai disebut sebagai orang-orang yang filantrop sepanjang kita mau berbagi dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Saudara, menyimak dialog antara Tuhan Yesus dan ahli Taurat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-37. Saudara bisa melihat nanti, dapat disimpulkan bahwa orang yang patut disebut filantrop, orang yang patut disebut dermawan adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepada sesamanya. Selanjutnya, Yesus memberi penegasan kepada ahli-ahli Taurat itu, dan tentunya penegasan Yesus juga berlaku buat kita. Apa yang menjadi penegasan Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat? Yesus berkata begini, pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuatlah untuk engkau peduli dan dermawan kepada orang-orang di sekitar. Ketika kita mampu untuk peduli dan dermawan kepada orang-orang di sekitar kita, ketika kita mampu untuk peduli dan bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita, itulah saat ketika kita disebut sebagai tokoh filantrop. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.